Om Swastiastu. Om Awigedemastu Namo Sidem. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan kembali menjelaskan tentang kebenaran, tentang suatu karma hidup dalam kita menjalani kehidupan ini. Dengan belajar kebenaran yang berdasarkan Trikaya Parisudo akan mengajarkan kita berpikir, bermoral, dan berperilaku yang baik dan benar, sehingga menjadikan keharmonisan dan keselarasan sifat dengan tubuh ini. Tubuh ini adalah kitab suci yang disebut dengan lontar tanpa tulis, sebagai kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa ini kembali menuju asalnya, di mana tubuh ini disimbolkan sebagai kendaraan, sedangkan pikiran kita disimbolkan sebagai sopirnya, dan penumpang daripada kendaraan itu adalah sang jiwa, dan kondekturnya disimbolkan oleh Sadripu itu sendiri. Nah, disinilah dalam perjalanan sang sopir mengendalikan kendaraannya akan selalu diganggu oleh kondektur itu sendiri, yaitu pikiran akan selalu diganggu oleh hawa nafsu yang membuat awidya, kegelapan yang membutakan jiwa kita, yang membuat kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup ini. Nah, dalam teks Menawo Darmo Sasro disebutkan bagaimana proses kehidupan yang harus kita pelajari sebagai tuntunan, yaitu di mana pikiran akan selalu diganggu oleh hawa nafsu yang membuat penderitaan di dalam hidup itu. Dan di dalam Kekawin Ramayana juga menyebutkan ragadi musuh maparo ring hatinyo, tongosnyo tarwado ring awaknyo. Nah, yang artinya kama adalah nafsu atau keinginan adalah musuh yang dekat, di hatilah tempatnya, tak jauh dari badanmu. Inilah yang disebut dengan Sadripo, 6 musuh di dalam diri itu. Nah, disinilah perlu petunjuk jalan berupa ajaran agama tentang kebenaran untuk mengendalikan pikiran agar kita bisa menumbuhkan kesadaran diri. Pikiran adalah pelayan yang terbaik kalau bisa dikendalikan dengan kesadaran. Tapi kalau tidak terkendali, nah inilah pikiran itu menjadi majikan yang sangat berbahaya, yang membuat kesengsaraan dan kehancuran. Nah, disinilah perlu belajar, mengendalikan pikiran dan bisa kita menasehati diri kita sendiri, Nah, untuk mempelajari hidup, menasihati diri sendiri yang disebut dhamma, disinilah kita perlu, yaitu menjadikan manusia yang bijaksana, yang dapat menasihatkan diri kita. Nah, orang bijaksana yang tahu dengan kebenaran arti hidup, orang itu akan selalu mengalah, sebab ketika dia sudah mengalah, itu berarti dia sedang mempersilahkan
Tuhan mengambil alih segala permasalahan hidupnya. Nah, di sini Mangga mengerti, orang yang bijaksana dia akan tetap akan mengalah. Itu berarti dia menyerahkan, mempersilahkan Tuhan untuk mengambil alih dari segala permasalahannya. Hidup adalah perjuangan, saudara. Tidak ada kehidupan tanpa rintangan. Tidak ada kehidupan tanpa ada kesulitan. Terkadang kita lupa dengan jalan hidup adalah proses yang sangat memerlukan kesabaran hidup, saudara. Terkadang apa yang sudah kita korbankan belum tentu dihargai, saudara. Belum tentu. Bagaimanapun kita sudah berkorban, belum tentu dihargai. Sakit ya, kecewa itu pasti tentu. Tapi tidak ada gunanya meratapi semua itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah ikhlas dan terus berbuat baik walaupun kita tidak dihargai. Perjalanan hidup kita prosesnya mungkin tidak cepat, tapi rencana Tuhan itu pasti tepat. Ujiannya mungkin berat, tapi pertolongan Tuhan sangat dekat, yang ikut dan mengawasi perjalanan hidup kita. Berdamailah dengan hati. Keadaan meski tak sesuai dengan harapan, karena Tuhan lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Untuk itu belajarlah dari pengalaman hidupmu. Belajarlah diam dari banyaknya bicara. Belajarlah sabar dari banyaknya sebagai kemarahan itu. Belajarlah mengalah dari sebuah keegoisan. Belajarlah menangis dari setiap kebahagiaan itu. Dengan cara inilah sebagai fondasi utama dalam menjalani kehidupan yang kita lakoni dalam hidup ini. Untuk itu, setiap langkah kehidupan di dunia ini tidak ada yang diciptakan sia-sia, saudara. Selalu ada hikmahnya di balik peristiwa itu. Hanya saja kita menumbuhkan kesadaran lebih untuk dapat melihatnya, saudara. Untuk itu, tidak perlu takut dengan penilaian orang lain. Untuk itu cintailah pekerjaanmu. Meskipun tidak membuat hidupmu kaya, tapi sudah cukup memberikanmu jalan hidup. Biar sederhana, yang penting kamu damai. Melangkahlah, berbuatlah, majulah kamu tanpa menyingkirkan, naiklah tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekkan orang, jadilah benar tanpa menyalahkan orang lain. Biarlah orang lain menilainya. Karena yang menganggapmu buruk, belum tentu mereka lebih baik daripada kamu. Itu camkan. Cukuplah menjadi apa adanya, tanpa harus memaksakan diri.
terlihat istimewa di hadapan orang. Disinilah kita harus banyak belajar dalam menjalani hidup ini, dedane. Sinilah kita belajar menjalankan hidup ini. Tuhan sudah menyediakan suatu jalan manusia menuju kesadaran hidup, dedane. Tuhan sudah menyediakan ini, dedane. Kita lahir ke semesta ini sudah disediakan sama Tuhan suatu jalan manusia menuju kesadaran hidupnya. Di mana Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Nah, di sini dedane menyadari dan mengerti Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan telah memberikan suatu menyediakan jalan untuk menuju kesadaran, yaitu belajar kebenaran. Belajarlah dari sastra-sastra, belajarlah dari Weda, belajarlah dari buku suci, belajarlah daripada orang yang bijaksana yang memberikan tuntun spiritual dalam hidup. Inilah sudah diberikan jalan menuju kesadaran berupa kitab suci, dedane. Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan. Nah, di sini Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah hidup. Nah, disinilah saya menyadari dan mengerti bahwa Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan. Petunjuk jalan ini adalah tuntunan bagaimana arah hidup dalam hidup kita ini berdasarkan suatu kebenaran untuk mengetahui antara baik dan benar, antara salah dan benar, baik dan buruk, pagi dan siang, mati dan hidup. Nah, itulah Tuhan sudah menyediakan petunjuk jalan supaya kita punya harapan, biar kita mengetahui bagaimana kebenaran duo binedo, dualisme ini bisa menyadari puruso perdano, laki perempuan. Biar dedane menyadari dualisme, baik buruk, malam siang, mati hidup adalah penyatuan yang bisa menguatkan hati kita, dedane. Nah, sekarang lagi Tuhan sudah menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana dalam memilih. Nah, di sini dedane menyadari Tuhan sudah menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana dalam memilih. Yang dimaksud begini, dedane. Persimpangan jalan Tuhan menyediakan sudah baik dan buruk jalan itu. Apabila dedane menjalankan persimpangan jalan yang baik, dedane akan mendapatkan suatu kebaikan sendiri. Apabila dedane mempelajari jalan kebenaran, kebenaran itu yang dedane jalani akan dedane dapati. Nah, apabila persimpangan jalan yang buruk, yang jelek dedane lakukan, yang dedane jalani, jelek pun dedane akan dapati. Melakukan keburukan, buruk pun dedane akan jalani, akan dedane terima. Itulah Tuhan menyediakan persimpangan jalan supaya kita bijaksana memilih dalam hidup dedane. Tuhan tidak pernah melarang, tidak akan pernah membatasi mana yang dedane pilih dalam persimpangan jalan itu. Inilah sebab akibat yang disebutkan tabur tuai, apapun yang diperbuat, itulah yang akan diterima. Baik yang dedane perbuat, baik yang akan didapat. Jelek yang dedane perbuat, jelek yang akan dedane terima. Itulah pempelajaran diri. Tuhan telah menyediakan persimpangan jalan yang mesti dedane pelajari, yang mesti dedane ikuti bagaimana kehidupan itu. Nah, lagi Tuhan sudah menyediakan semak berduri dan batu kerikil dalam hidup ini.
Nah, yang disebut begini dengannya, Tuhan menyediakan semak-semak berduri dan batu-batu kerikil adalah menyadarkan kita manusia itu hidup. Tanpa pernah kita mengalami keburukan, tidak pernah mengalami kejelekan, ide dan akan tidak pernah menemukan kebenaran dan kerahyuan itu. Inilah kita diajar berguru dari pengalaman, berguru dari menjalankan hidup. Inilah ide dan menyadari. Tanpa pernah buruk, tidak pernah ide dan akan menyadari kebenaran itu. Kalau tidak pernah ide dan menjalankan jelek, tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Disinilah pembelajaran diri, diberikan cobaan-cobaan oleh Tuhan untuk menyadarkan manusia bahwa bisa melakukan kebaikan dan keburukan yang dipelajari, yang dijalani dalam hidup ini. Nah, inilah Tuhan telah menyediakan semak-semak berduri dan batu kerikil yang menyadarkan manusia itu. Nah, disinilah supaya kita bisa waspada dan berhati-hati. Disinilah hidup dikasih cobaan sama Tuhan, dikasih cobaan dan jalan dalam hidup ini adalah biar kita bisa waspada dan berhati-hati mana yang benar, mana yang salah. Dengan belajar kebenaran kita bisa mengurangi karma buruk yang ditimbulkan oleh pikiran kita sendiri. Nah, di dalam perjalanan hidup ini, hidup tidak ada akan menjalankan satu proses yang lurus. Hidup ini tidak ada yang mulus. Dari sinilah pikiran kita harus dikendalikan. Di dalam perjalanan hidup tidak ada teman yang merubah karma kita, karena terpengaruh oleh suatu perjalanan dari suatu karma kehidupan, kecuali diri kita sendiri yang menyadari. Di dalam hidup ini, dalam reinkarnasi ini, kita adalah membawa karma wasana. Membawa suatu karma dalam hidup ini yang mendampingi dari perjalanan hidup kita ini. Untuk itu belajarlah berdamai dengan hati. Ketuklah hati yang paling dalam. Dan belajarlah mengendalikan diri. Belajarlah janganlah kita belajar dengan perjuangan kita harus berbuat baik. Berusaha mencari suatu tuntunan hidup. Belajarlah dalam hidup ini mengendalikan pikiran. Laksanakanlah swadharma hidup kita. Belajarlah jangan menghina orang. Tak membuat kita menjadi mulia. Jangan menghina orang. Tidak perlu menghina orang. Tidak akan mungkin kita menjadi mulia. Jangan merendahkan orang. Tidak akan membuat kita tinggi. Belajar jangan merendahkan orang lain. Tidak mungkin kita akan menjadi tinggi. Belajar kita jangan menjelekkan orang. Tidak akan membuat kita menjadi baik. Belajar jangan menjelek-jelekkan orang. Tidak akan mungkin kita menjadi baik. Untuk itu belajarlah kebenaran. Jangan berbuat buruk pada orang lain. Justru akan memperjelas keburukan kita sendiri. Semakin menjelekkan orang, justru akan memperjelas keburukan diri kita sendiri. Dalam teks Saramus Cahyo juga menyebutkan, keuntungan kita lahir sebagai manusia adalah suatu proses penerusan daripada kelahiran kita yang terdahulu, yang harus kita terima.
sebagai takdir untuk membayar utang karma dalam kehidupan sekarang ini. Untuk itu berusahalah belajar berbuat baik, untuk menjadikan suatu nasib kita dalam menjalani hidup ini menjadi yang terbaik dalam hidup. Inilah kita belajar menjalani takdir dalam hidup, yaitu suatu membayar karma hidup dalam hidup ini. Rubahlah bagaimana caranya menjalankan hidup untuk membayar utang karma dalam hidup ini. Berusahalah membuat kebenaran, berusahalah berbuat untuk menjadikan merubah nasib yang lebih baik di dalamnya. Takdir adalah kumpulan data-data yang melekat pada jiwa kita yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini dan menyadari takdir adalah kumpulan data-data yang melekat pada jiwa idadane yang harus idadane pertanggungjawabkan dalam hidup ini. Inilah yang disebut dengan membawa karma wasana dalam hidup yang terdahulu dan yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani dalam hidup ini. Nah, yang dimaksud dengan nasib. Nah, nasib adalah usaha di mana berhasil atau tidaknya usaha manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Untuk itu belajarlah kamu berbakti kepada orang tuamu. Disinilah idadane dalam hidup kita ini yang merubah nasib kita sendiri adalah kita sendiri. Usaha manusia itu sendiri yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Itulah yang namanya nasib. Untuk itu belajarlah idadane. Belajarlah berbakti kepada orang tua. Belajarlah berbakti ringide Sang Yang Widi, Tuhan yang Maha Pencipta. Itulah jalan satu-satunya berjuang dan berdoa dalam menjalani hidup ini. Sadarilah, dua binedo hidup ini ada siang, ada malam, angkasa dan pertiwi. Inilah suatu pembelajaran Puso Perdana ibu bapak untuk penunggalan menjadi satu dalam sastronya Ang Ah menumbuhkan ongkar.